Galatasaray mengurungkan niatnya untuk merekrut Hakan Calhanoglu, sebab gelandang Inter Milan itu kemahalan untuk klub Turki tersebut. Dikutip Football Italia, Calhanoglu sebenarnya dalam proses negosiasi untuk pindah ke Galatasaray. Ini tak lama setelah ribut-ribut dia dengan kapten tim Lautaro Martinez di media beberapa waktu lalu. Calhanoglu memang sudah meminta Inter untuk melepasnya ke Galatasaray. Itulah mengapa perwakilan juara Liga Super Turki itu ada di Italia pekan ini untuk mengurus transfer Calhanoglu dan penyerang Napoli Victor Osimhen. Sayangnya, pertemuan Inter dan Galatasaray, Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025 tidak berakhir baik. Sebab, Galatasaray tidak mampu memenuhi permintaan Inter sebesar 30 juta euro, 571 miliar rupiah untuk Calhanoglu. Inter tidak mau melepas Calhanoglu di bawah harga tersebut mengingat kontraknya masih sampai 2027. Untuk saat ini Calhanoglu masih pemain Inter, meski tak menutup kemungkinan dijual jika tawarannya sesuai. Real Madrid tersingkir di semifinal Piala Dunia antar klub 2025 usai digasak Paris Saint-Germain 0-4. Kiprah Luka Modric di Madrid pun resmi berakhir. Di akhir permainan, Luka Modric memperoleh tepuk tangan meriah dari penonton. Modric mengucap selamat tinggal kepada Real Madrid setelah 597 pertandingan dan total 28 titel juara, lebih banyak dari pemain manapun dalam sejarah klub. Selanjutnya, pesepak bola berusia 39 tahun ini akan memulai petualangan baru di Italia bersama AC Milan. Kiper Madrid Thibaut Courtois mengaku terluka karena timnya kalah telak di pertandingan terakhir Luka Modric. Madrid akan merindukan mantan pemenang Ballon d'Or ini. Kami beruntung karena ada banyak sekali Madridista di sini. Itulah mengapa rasanya sakit kalah dari mereka pada hari ini, sahut kiper top Belgia itu di laman resmi klub. Madrid selalu mendapatkan standing ovation, tidak hanya dari Madridista. Dia itu seorang pemain hebat, seorang rekan setim yang hebat, dan kami akan merindukan dia, ucap Courtois tentang laga terakhir Luka Modric. Menanjaknya prestasi Lamine Yamal diikuti sorotan terkait sikapnya. Rekan setimnya di Barcelona Wojciech Szczesny menilai tak ada yang perlu dikhawatirkan. Yamal saat ini menjadi pemain muda paling bersinar dan menjanjikan. Remaja yang baru akan berusia 18 tahun pada tanggal 13 Juli mendatang itu sudah bergelimang trofi. 2 kali sudah ia juara Liga Spanyol, juga memenangi Copa del Rey dan Piala Super Spanyol bersama Barcelona. Di timnas Spanyol, Yamal juga sudah mengangkat trofi Piala Eropa. Yamal juga bukan sekadar numpang sukses dalam pencapaian-pencapaian itu. Ia benar-benar berkontribusi nyata, buktinya adalah 25 gol dan 34 assist dari 106 laga bareng Barca serta 6 gol plus 9 assist dari 21 caps dengan timnas Spanyol. Gemilang di usia muda, lampu sorot pun mengarah kepadanya. Yamal kian menjadi buah bibir karena gaya dan kehidupannya di luar lapangan. Mulai dari cat rambutnya, merayakan gelar dengan 2 kacamata, tengil saat konferensi pers, juga rumor-rumor asmara dengan sejumlah perempuan. Kecaman berdatangan dari banyak penggemar, sementara anti-anti muncul dari ex-pemain termasuk Toni Kroos. Kiper Barcelona Wojciech Szczesny punya penilaiannya sendiri. Baginya, Yamal dibentuk oleh banyak hal dan sampai sejauh ini ia tak melihat ada hal yang patut dikhawatirkan. Gonçalo Ramos senang bisa mencetak gol dan membawa Paris Saint-Germain mengalahkan Real Madrid. Sebab, Ramos ingin memberi kado untuk mendiang Diogo Jota. Setelah itu Ramos menirukan gaya orang sedang bermain PlayStation dan menunjuk ke langit. Selebrasi Ramos itu menirukan apa yang dilakukan rekannya di timnas Portugal, Diogo Jota, yang berpulang ke sang pencipta pekan lalu karena kecelakaan mobil. Ini jadi cara Ramos untuk mengenang Jota dan memberikan penghormatan terakhir untuk pemain Liverpool itu. Jordan Henderson takkan melanjutkan kariernya di Ajax Amsterdam musim depan. Namun, belum diketahui bakal kemana pemain 35 tahun itu. Henderson sejatinya punya opsi untuk memperpanjang kontraknya di Ajax hingga musim depan. Tapi, Henderson memilih berpisah dengan klub yang diperkuatnya sejak Januari tahun 2024. Dikutip The Athletic, Henderson akan berpikir masak-masak dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan langkah selanjutnya. Kabarnya Henderson diminati klub-klub Inggris dan beberapa klub Eropa. Henderson tentu mencari klub yang bisa menjamin tempat di tim inti. Sebab, Henderson butuh jam terbang agar masuk skuad timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Dalam 2 kali pemanggilan, Henderson selalu dipilih pelatih Thomas Tuchel. Dia punya 84 caps dengan yang terakhir didapat saat bertemu Andorra bulan lalu. Striker Real Madrid Kylian Mbappe tak mampu berbuat banyak saat bertemu bekas timnya, Paris Saint-Germain di semifinal Piala Dunia antar klub 2025. El Real pun tumbang 0-4. Dipasang sebagai penyerang kiri, Mbappe hanya sekali melakukan dribble sukses dari 3 percobaan. Padahal ia terbiasa melakukan tusukan dari sayap dari posisi tersebut. Mbappe juga hanya menyentuh bola sebanyak 27 kali sepanjang laga. Pergerakan Mbappe sudah terbaca oleh lini belakang PSG. Namun secara keseluruhan, performa Madrid di laga ini memang di bawah standar.
Mereka tak mampu meredam transisi cepat yang diperagakan Les Parisiens. Blunder demi blunder yang tercipta di awal laga juga menyulitkan diri sendiri. Dalam 25 menit awal, PSG sudah unggul 3-0 melalui brace Fabian Ruiz dan 1 gol Ousmane Dembele. Meski setelah itu PSG tampak melambat, namun Madrid juga tak kunjung bangkit. PSG malah menambah 1 gol lagi melalui Gonçalo Ramos di penghujung laga, menegaskan dominasi sang juara bertahan Liga Champions. Madrid dan Mbappe, yang baru pulih dari gastroenteritis, tak berkutik. Inter Milan memberi ultimatum kepada Hakan Calhanoglu untuk segera mengambil keputusan apakah akan pindah atau tidak. Batas waktunya akhir bulan ini. Diberitakan La Gazzetta dello Sport dan dikutip oleh Football Italia, Inter tak masalah jika harus melepas gelandang Turki itu, namun klub manapun yang berminat padanya harus mengajukan penawaran konkret sebelum tanggal 31 Juli. Inter sudah memberitahu syarat itu kepada Gordon Stipic selaku agen Calhanoglu pada Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Nerazzurri tampak tak mau potensi transfer pemain 31 tahun itu sampai mengganggu persiapan tim, mengingat mereka akan memulai pramusim pada tanggal 26 Juli mendatang. Tottenham Hotspur menyepakati transfer Mohamed Kudus dengan West Ham United. Penyerang internasional Ghana itu dibeli seharga 55 juta pound. Tottenham telah mengamankan transaksi ini dan tinggal menuntaskan detail-detailnya. Kesepakatan dengan si pemain malah lebih dulu dikunci pada akhir pekan kemarin. Spurs akan membayar senilai 1,2 triliun rupiah untuk mendapatkan pemain 24 tahun tersebut. Kudus kabarnya akan segera menekan kontrak berdurasi 6 tahun dan menuntaskan kepindahannya pekan ini juga. Jika tak ada halangan berarti, Kudus akan jadi rekrutan serius pertama Spurs musim panas ini. Sebelumnya mereka baru mempermanenkan Kevin Danso dan Mathys Tel, serta membeli sejumlah pemain muda. Gelandang Napoli Scott McTominay menyambut kedatangan Kevin De Bruyne dengan antusias. McTominay mewanti-wanti para rival bahwa Napoli akan semakin lapar. Napoli mendapatkan De Bruyne dengan status bebas transfer usai kontrak si pemain bersama Manchester City habis pada akhir Juni lalu. Pemain timnas Belgia itu dikontrak 2 tahun oleh Napoli. Kedatangan De Bruyne akan menambah kekuatan Napoli yang musim lalu sukses meraih Scudetto. McTominay pun menilai keberadaan De Bruyne akan amat penting untuk Partenope. Rodrigo kembali disisihkan Xabi Alonso saat Real Madrid dikalahkan Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antar Klub 2025. Pemain Brasil itu dicadangkan lagi dan lagi. Sorotan kemudian tertuju pada Rodrigo. Penyerang berusia 24 tahun itu kembali dicadangkan Alonso di laga penting melawan PSG. Itu menjadi kelima kalinya Rodrigo disimpan di bench dari 6 laga Madrid di Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia cuma jadi starter di laga perdana melawan Al Hilal, dan selebihnya dicadangkan. Dari 5 kali duduk di bench, Rodrigo juga cuma diturunkan 2 kali. Ia tak bermain saat Real Madrid melawan Pachuca, Juventus, dan kini Paris Saint-Germain. Usai laga melawan PSG, Xabi Alonso menjelaskan alasannya mencadangkan Rodrigo. Sang pelatih menyebut itu cuma masalah taktik. Marcus Rashford balik ke pusat latihan Manchester United di Carrington. Tapi dikabarkan, Rashford latihan terpisah dari skuad utama. Dilaporkan Daily Mail, Manchester United sudah memulai sesi latihan kembali pada akhir pekan kemarin. Para pemain dari skuad utama, termasuk beberapa pemain dari akademi dan pemain yang selesai masa peminjaman kembali berlatih. Khusus Marcus Rashford, kepulangannya ke Manchester United disambut kabar kurang menyenangkan. Nomor punggung 10-nya sudah dicopot oleh pihak klub, yang langsung diberikan kepada pemain baru, Matheus Cunha. Rashford pun sudah bulat hati mau pergi. Rashford berminat ke Barcelona, tapi belum ada tawaran resmi yang datang. Messi mencetak 2 gol saat Inter Miami menang 2-1 atas New England Revolution, Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025, waktu setempat. Dengan torehan itu, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang mencetak brace dalam 4 laga reguler berturut-turut. Pencapaian ini membuktikan bahwa Messi masih berada di level tertinggi, bahkan di usia 38 tahun. Performanya terus konsisten dan produktif sejak kembali dari Piala Dunia Antar Klub. Rekor Messi dimulai saat ia mencetak 2 gol ke gawang CF Montreal dan Columbus Crew sebelum jeda turnamen dunia. Setelah kembali, ia mencatat brace lagi ke gawang Montreal, lalu menambah 2 gol lainnya saat lawan New England. Artinya, Messi telah mencetak 8 gol dalam 4 pertandingan terakhir MLS. Total musim ini, ia sudah mencetak 14 gol dan 7 assist dari 15 pertandingan, rata-rata hampir 1 kontribusi gol per laga. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga dampaknya. Messi selalu mencetak gol pembuka atau penentu kemenangan, menjadikannya pusat permainan Inter Miami. Untuk bisa mengisi posisi yang akan segera ditinggalkan oleh Weah, si nyonya tua dilaporkan telah mengidentifikasi 1 nama sebagai target utama.
Bek kanan milik OGC Nice, Jonathan Klaus, disebut menjadi prioritas bagi Direktur Damien Comolli dan juga pelatih Igor Tudor. Minat Juventus pada Klaus ini bukan tanpa sebuah alasan yang kuat, karena ia merupakan mantan anak asuh dari Igor Tudor. Mari kita bedah lebih dalam mengenai rencana transfer Juventus ini dan siapa saja alternatif lain yang mereka siapkan. Dari sisi finansial, potensi transfer Jonathan Klaus ini juga dinilai sangat memungkinkan bagi neraca keuangan Juventus. Harga jual dari sang pemain diperkirakan berada di angka yang relatif terjangkau untuk pemain sekaliber dirinya. Pihak OGC Nice disebut mematok harga di kisaran antara 7 hingga 10 juta euro untuk bek kanan andalannya tersebut. Angka ini tentu terbilang sangat masuk akal bagi seorang pemain dengan pengalaman dan juga produktivitas seperti Klaus. Manchester United kembali menggebrak bursa transfer dengan langkah mengejutkan. Kali ini, mereka dilaporkan telah melayangkan tawaran senilai 1,7 triliun kepada Real Madrid demi mendapatkan gelandang timnas Prancis, Aurelien Tchouaméni. Meski nama Tchouaméni sebelumnya tak banyak dikaitkan dengan kubu Old Trafford, gelandang bertahan berusia 25 tahun itu dinilai sangat cocok untuk melengkapi rencana Ruben Amorim. Dengan kemungkinan memainkan formasi 3-4-2-1, Amorim butuh sosok jangkar kuat di lini tengah agar Bruno Fernandes bisa lebih leluasa berkreasi dari posisi yang lebih dalam. Dalam skema itu, peran gelandang seperti Tchouaméni dinilai sangat krusial. Tchouaméni sendiri bukan hanya diandalkan di lini tengah oleh Real Madrid. Musim ini, dia kerap ditugaskan sebagai bek tengah dalam skema Xabi Alonso, terutama karena kemampuannya membangun permainan dari belakang serta ketenangannya saat menghadapi tekanan. Alonso bahkan menyebut bahwa sistem permainan mereka saat menghadapi Borussia Dortmund beberapa waktu lalu ditentukan oleh keberadaan Tchouaméni. Meski angka 1,7 triliun tampak menggiurkan, media Spanyol seperti Defensa Central melaporkan bahwa Real Madrid tak punya niat menjual sang pemain. Terlebih, Tchouaméni telah mencatat 57 penampilan musim ini dan menjadi pilar penting dalam lini belakang maupun tengah tim. Situasi ini menjadikan transfernya sebagai tugas yang sangat berat, apalagi Manchester United sendiri tengah mencari dana tambahan dari penjualan pemain agar bisa melanjutkan belanja musim panas. Menurut Transfermarkt, nilai pasar gelandang internasional Prancis itu hanya 1,43 triliun, lebih rendah dari tawaran yang disodorkan Manchester United. Kabar kurang sedap diterima Arsenal terkait Victor Gyökeres. Striker Sporting CP itu bisa saja gagal gabung The Gunners. Loh, kenapa? Seperti dikabarkan sebelumnya, Gyökeres selangkah lagi gabung Arsenal setelah mencapai kesepakatan pribadi berupa kontrak 5 tahun dan gaji mencapai 200.000 pound per pekan. Setelah itu, Arsenal dan Sporting membicarakan terkait nominal transfer Gyökeres. Namun, hampir seminggu pembicaraan itu berlangsung, belum ada titik temu dan membuat Direktur Olahraga Arsenal Andre Berta pulang dari Lisbon dengan tangan hampa. Padahal Arsenal sudah menaikkan tawaran sampai 80 juta euro, sesuai keinginan awal Sporting. Tapi, ini dibayar menyicil yakni uang muka sebesar 65 juta euro plus bonus sekitar 15 juta euro. Menurut laporan media Portugal, Sporting rupanya belum puas dengan tawaran itu karena menginginkan Gyökeres ditebus 70 juta euro langsung, tanpa embel-embel bonus. Situasi tersebut disebut bisa membuat deal gagal tercapai dan Gyökeres tidak jadi pindah ke Arsenal. Hal ini tentu merugikan striker asal Swedia itu mengingat dia sudah bertekad untuk pindah ke Inggris. Disebut 2-3 hari ke depan akan sangat penting untuk proses negosiasi ini. Jika gagal, Gyökeres bisa saja pindah ke Turki dengan status pemain pinjaman. Paris Saint-Germain menyapu begitu saja Real Madrid dari jalan menuju final Piala Dunia Antar Klub 2025. Laga yang menunjukkan keganasan pasukan Luis Enrique. Pada laga ini PSG mendemonstrasikan ke Madrid bagaimana semestinya sebuah sistem bekerja. Para penyerangnya sangat menyengat tanpa alergi ikut bertahan, lini tengahnya begitu mengontrol, dan pertahanan menjaga ketinggian serta kelebaran agar lawan tercekik. Hasil dari kombinasi itu adalah 7 peluang on target buat PSG dan hanya 2 untuk Madrid. PSG semacam mengajari Madrid bagaimana caranya menekan dan keluar dari tekanan. Tapi PSG musim ini memang sedang panas-panasnya. Madrid bahkan bukan yang pertama jadi korban monster ciptaan Luis Enrique itu. Dalam 7 laga itu, Dembele DKK mencetak 21 gol dan cuma kebobolan sekali. Luka Modric tinggal selangkah lagi diresmikan sebagai pemain baru AC Milan. Pakar Mercato Fabrizio Romano sudah menyematkan label "Here we go" untuk kepindahan gelandang Kroasia 39 tahun ini di bursa transfer musim panas 2025. Biasanya dengan status tersebut, pengesahan transfer seorang pemain tinggal menunggu maklumat resmi dari klub. Modric menandatangani kontrak 1 tahun dengan AC Milan yang berlaku hingga Juni tahun 2026, dan akan bergabung setelah Piala Dunia Klub, sesuai rencana. Kesepakatan telah dikonfirmasi, cuit Romano di akun X.